beliau adalah seorang medical doctor juga, mengurus sebuah klinik juga di Bandung buat teman-teman yang belum tahu. Kliniknya namanya Laination, dan tergabung juga di hidupceria.com. Malam ini kita mau bahas 2 topik itu ya Pak, Pak Rahmat. Yang Yes. pertama, bagaimana jika tidak ada yang salah dengan Anda. Dan nanti untuk topiknya Dr. David, kita sambil nunggu Dr. David masuk nih, karena beliau sekarang lagi ngisi di Kalbe, kalau nggak salah ya Sis ya. Kimia Farma atau Kalbe ya? Kalbe. Ya. Oke, Pak Rahmat, tanpa menunda-nunda lagi waktu dan tempat, saya persilakan untuk topik yang pertama. Oke. Bagaimana jika satu-satunya yang bisa kita kendalikan di kehidupan ini adalah respon kita, bukan tantangannya? Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Master Practitioner Neuro Linguistic Programming, Certified Facilitator Law of Attraction, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast. Obrolan kita malam ini sebenarnya berkisar mengenai bagaimana kita lebih mempercayai diri kita sendiri, dan karena dari beberapa klien yang saya fasilitasi, problemnya itu rata-rata kalau saya cari garis merahnya, mulai yang dari stresnya di level yang biasa aja sampai yang ingin bunuh diri, itu sebenarnya ada satu garis merah, yaitu mereka tidak percaya kepada diri mereka sendiri dan masih mempercayakan keputusan itu kepada apa yang ada di luar. Seperti dari kecil, dia sudah dipilihkan sekolahnya, kemudian kuliah juga seperti itu, kerjaan juga seperti itu, hingga jodoh pun juga seperti itu. Sehingga ketika yang mengambilkan keputusan buat dia, yang kebetulan saat itu adalah orang tuanya, atau lebih tepatnya ayahnya meninggal, dia kehilangan sebuah sosok yang mencarikan keputusan buat dia, sehingga sebelum ketemu saya, dia dalam kondisi yang galau dan hampir memutuskan untuk bunuh diri. Ketika ketemu saya dan kita ngobrol, saya tanya, apa sih tujuan kamu bunuh diri? Saya ingin mencari kedamaian. Ada nggak cara lain selain bunuh diri untuk mencari kedamaian? Hanya dengan bertanya, saya bisa merubah cara pandang seseorang. Disinilah kekuatan dari pertanyaan yang kadang masih kita suka lupa untuk kita gunakan. Karena dari kecil sistem pendidikan kita adalah diminta untuk selalu mencari jawaban, dan jawabannya harus benar lagi. Jadi kita kayak kena 2 tekanan yang sangat besar. Bagaimana jika, karena begini, kalau Anda datang di acara yang seru, menyenangkan, yang mungkin nggak cukup waktunya, sebenarnya kita hari ini cuma 1 jam saja, tapi saya coba untuk rangkum sedemikian padatnya sehingga ada yang bisa Anda ambil malam ini adalah, kalau ada satu hal yang bisa Anda ambil, bagaimana jika semesta ini sudah siap untuk memberikan begitu banyak bantuan kepada Anda, tapi karena Anda masih enggan menerima bantuan dari semesta ini, Anda pinginnya kerjanya sendiri. Contohnya bagaimana? Ketika saya sedang menurunkan bagasi dari pesawat, itu ketika saya ingin nurunin dari kabin di kepala, itu sebenarnya ada orang yang ingin bantu saya. Tapi ketika dia hendak bantu, saya tuh curiga, langsung bilang, nggak Pak, makasih, saya bisa sendiri. Oh nggak apa-apa Pak, saya mau bantu Bapak. Dari hanya pernyataan yang sedikit itu saja, saya langsung, bagaimana jika sebenarnya kehidupannya udah siap bantu saya, tapi karena saya isinya curiga, kemudian saya isinya, pinginnya berjuang sendirian, yang menyebabkan semesta itu mau bantu saya juga bingung. Nah, bagaimana cara semesta bisa membantu kita? Karena kalau teman-teman hadir malam ini, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah menginvestasikan waktunya sejam ke depan, karena saya tahu Anda sibuk, dan congratulations to you guys all di sini, karena begitu banyak orang-orang di luar sana yang ingin berubah, tapi masih menunda. Mereka masih, nanti deh berubahnya, nanti deh gua mempelajari sesuatu yang baru, tapi Anda ingin berubah dan Anda mengambil keputusan untuk datang ke acara ini malam ini. Jadi terima kasih, dan tolong akui kalau Anda berbeda dengan yang lain. Nah, saya mana tadi? Oke. Nah, jadi gini, kalau Anda datang ke acara malam ini, yang kita tarik secara full energi, karena saya dan Dr. David dan teman-teman dari Akses di sini, mungkin ada beberapa yang hadir di sini, kita bermain dengan sebuah hal yang sangat pintar, yaitu energi. Energi adalah bahasa yang paling pintar. Sehingga ketika kami membuat kelas ini, kami pooling energi dengan bertanya. Karena kelas CML ini adalah sebuah entitas, gimana ya? Adalah sebuah benda hidup yang mempunyai energi yang unik,
Sehingga kami bertanya kepada kelas CML ini, hey, kamu ini energinya apa sih? Tolong dong carikan orang-orang yang sedang mencari energi yang sama untuk berdatangan malam ini, untuk kami bantu memperlihatkan pilihan, namun sekali lagi pilihannya tetap di tangan Anda. Karena kami fungsi sebagai seorang fasilitator dilarang sama sekali memberikan jawaban. Karena fungsi kami hanya memberikan pilihan dan keputusannya tetap di tangan Anda. Karena dari beberapa klien yang saya perhatikan, yang berubah dan tidak berubah, itu sebenarnya pilihan yang saya berikan sama, tapi keputusannya berbeda. Yang ada yang segera mengambil keputusan untuk berubah, dan masih ada yang enggan untuk mengambil keputusan. Nah, kalau Anda bertanya, loh, namanya perubahannya pasti semua orang ingin berubah dong. Enggak. Tolong disadari, tidak semua orang seperti Anda yang selalu melihat pasti ada yang lebih dari gua. Karena kalau Anda datang malam ini, Anda punya cara pandang kalau pasti ada yang lebih deh. Pasti gue masih gunakan 10% dari potensi yang gue miliki. Masih ada 90% lagi. Dan ketika Anda asking the question, hey universe, kan you facilitate me gimana gue bisa memaksimalkan 90% ini, dan akhirnya Anda ketemu berbagai macam modalitas yang bersedia membantu Anda, salah satu adalah CML ini. Nah, jadi tolong sadari juga bahwa tidak semua ingin berubah seperti Anda, dan ketika Anda bertemu dengan seseorang, dan orang itu meminta bantuan kepada Anda, dan Anda berikan bantuan, fasilitasi, nasihat, apapun itu, dan mereka belum berubah, jangan dimasukin hati. Don't take it personally, karena masih ada loh orang-orang yang masih happy dengan drama stres dan traumanya. Kenapa? Karena ketika mereka, bukan Anda, tapi orang di luar sana yang masih berfungsi dari drama, trauma, dan stres mereka, dan mereka diajak ke arah kebahagiaan, itu mereka akan kehilangan jati diri mereka. Aduh, gue kan dari bangun pagi hingga tidur lagi kan isinya problem solver. Gue harus mencari permasalahan yang bisa gue selesaikan hari ini agar gue bisa semangat mengisi hari. Dan itu nggak salah juga. Tapi apa efeknya? Kalau saya dulu ketika saya berfungsi dari problem solver, itu fisik dan mental saya cepat lelah. Saya biasa masuk rumah sakit itu setahun 2 kali. Jadi per termin 6 bulan itu saya masuk rumah sakit. Kenapa? Karena saya berfungsi dari bangun pagi itu, masalah apa yang bisa gue selesaikan hari ini? Dan itu nggak salah juga. Tapi apa efeknya buat saya? Yaitu mental dan fisik lelah. Dan ketika saya bertanya kepada semesta, aduh gue capek nih universe, kira-kira ada cara lain nggak? Dan akhirnya saya dipertemukan dengan modalitas yang membuat saya melihat kehidupan ini dari arah yang berbeda, yaitu access consciousness. Nah, jadi kalau kembali lagi kepada orang-orang di luar sana yang masih berfungsi dari drama, trauma, dan stres mereka, tolong Anda jangan menghabiskan waktu untuk mereka. Karena kalau Anda sadari, apakah Anda hadiah buat semua orang atau hadiah buat orang-orang tertentu saja yang jelas-jelas mereka nggak mau berubah, tapi Anda menghabiskan waktu dan energi untuk fokus ke sana. Pilihan ada di tangan Anda. Nggak ada yang salah dan benar, tapi sayangnya kalau fokus Anda untuk berkembang itu masih Anda tahan-tahan karena Anda masih sayang dengan teman Anda yang nggak mau berkembang ini, sehingga teman-teman Anda yang lainnya yang mau berkembang, dia tuh kehilangan sosok Anda. Kenapa? Karena Anda energinya masih di si orang yang katakanlah B tadi, yang masih suka dengan drama, trauma, dan stresnya. Kecenderungan kita, teman-teman yang hadir malam ini, yang saya perceive energinya adalah kita itu suka banget menjadi babu semesta. Babu semesta ini adalah kata-kata yang saya kutip dari Dr. David, yaitu bagaimana kita kerjaannya nolongin orang lain, tapi lupa menolong diri kita sendiri. Yaitu kita lupa untuk terus menggali potensi dalam diri kita. Bagaimana fungsi kita di kehidupan ini? Sebenarnya satu-satunya komitmen yang perlu kita jaga adalah kepada diri kita sendiri. Dan ini mungkin kedengarannya egois, ya. Tapi tolong Anda sadari, ya itu tadi, nggak semuanya pengen berubah. Jadi kenapa Anda nggak menghabiskan waktu untuk terus menggali potensi dalam diri Anda, dan Anda ketika terus berkembang, Anda kayak invite other people untuk juga, atau inspiring other people untuk juga berkembang seperti Anda. Karena ada teman saya yang ketika dia itu orangnya senang belajar, orangnya senang berkembang, orangnya senang melihat sesuatu yang berbeda, namun ketika dia itu mengalami stres, saya tanya, kenapa sih kamu dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa saya bantu? Dia bilang, aku pengen berubah. Tapi ketika aku berubah, teman-teman aku takut kehilangan teman-temanku. Maksudnya gimana? Aku takut nanti kalau aku terus berkembang, menggali potensiku, aku kehilangan teman-teman nongkrong. Oke,
Jadi sekarang pilihannya apa nih? Kamu mau terus nongkrong dengan temen lo, atau lo terus menggali potensi lo dan berubah dari waktu ke waktu? Karena berkah pandemi ini adalah mengingatkan kita, satu-satunya yang permanen di kehidupan itu adalah perubahan itu sendiri. Yang saya lihat orang-orang yang berkembangnya lama dan kaget di tengah pandemi adalah karena mereka tidak menggali terus potensinya. Sedangkan orang yang berkembang pesat di tengah pandemi ini adalah orang-orang yang dari dulu sebelum pandemi pun tidak pernah merasa puas. Mereka selalu bersyukur dengan apa yang mereka punya, tapi mereka selalu bertanya, what is possible ya oleh Tuhanku, hey universe, kira-kira apa lagi ya? Kira-kira apa lagi ya bisa gue gali? Nah, ketika saya coba lihat cara pandangnya dia, ternyata dia itu masih seneng nongkrong dengan teman-temannya, padahal dia itu pengen juga berkembang. Jadi ketika dia tidak ada nongkrong sama temannya suka nelponin, lu di mana sih, kita lagi nongkrong nih. Dan akhirnya karena nggak enak dia ikutan nongkrong, padahal dia lagi menjadwalkan dirinya untuk ikut kelas online. Sampai jadi dia tuh kayak nginjak rem dan gas di saat bersamaan. Dia pengen maju, tapi dia punya ketakutan kehilangan temennya. Jadi dia maju kagak, mundur juga kagak, dan akhirnya dia lelah secara mental dan fisik. Ketika saya fasilitasi, saya bilang, oke, coba sekarang cara pandangnya seperti ini. Lu gali potensi lo semaksimal mungkin, dan kemudian misalnya mereka ada di level 1 nih bareng-bareng. Coba lu naikin potensi lo sampai ke level 4. Terus lu teriak ke teman-teman lu yang ada di level 1, woi, pemandangan di level 1, di level 4 nih keren banget, yuk naik yuk. Lu berikan tangga, tali, apapun itu, namun sadari keputusan mereka naik atau tidak naik level ada di tangan teman Anda. Jadi ketika saya meminta cara pandang itu, akhirnya dia bisa berdamai dan dia asik dengan terus menggali potensinya. Dia udah naik ke level 4, mungkin lebih kali ya sekarang ini, dan dia bisa menginspire beberapa, tidak semua, dari gengnya itu, dari 5 itu 3 lah yang juga menggali potensi dia. Nah kalau dia tadi tidak menggali potensi dia, 3 orang temannya tadi tetap ada di level 1. Jadi kalau Anda masih enggan menggali potensi Anda karena ada sebuah cara pandang yang unik, tidak hanya di Indonesia, di Australia, di Jepang, ada namanya tall poppy syndrome. Kalau di Jepang tuh aru-aru, yaitu diminta kita untuk menjadi biasa-biasa aja, jangan menonjol. Kenapa? Nanti kalau menonjol kamu bakal pertama suka diomongin orang. Kemudian kalau jadi orang sukses, punya duit, nanti dipalingin, dicuriin orang. Gimana kalau duit Anda banyak banget, walaupun dicuri orang, Anda tetap masih punya uang banyak seperti Paman Gober. Jadi it doesn't matter. Bagaimana Ya, kayaknya Pak Rahmat terputus ya. Iya, hilang Pak Rahmatnya. Ya, Pak Rahmat terputus, kita sambil tunggu Pak Rahmat. Tadi barusan ada pertanyaan, nanti kita tunggu Pak Rahmat muncul, kita tanyain sama Pak Rahmat ya. Ini tuh menarik sebenarnya teman-teman, karena kemarin di Facebook Live Hidup Ceria, Bincang Kehidupan, Dr. David sempat mengangkat tentang keharusan dan kewajiban. Ini juga nanti akan dibahas di sesi kedua, berawal dari pertanyaan bagaimana bila sebenarnya tidak ada kewajiban. Kalau boleh jujur, saya termasuk orang yang punya ribuan keharusan dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi dulu itu ketika dibilang necessity itu nggak harus, kamu nggak harus loh jadi ibu yang baik, kamu nggak harus loh jadi istri yang baik, kamu nggak harus loh jadi teman yang baik, kamu nggak harus pokoknya. Dari situ tuh sebetulnya muncul pergulatan dalam diri saya karena saya mulai nanya kan, lah terus kalau nggak harus kayak gimana bentuknya gitu. Sebetulnya dari pertanyaannya sih udah cocok gitu ya. Kalau tidak harus, seperti apa bentuk yang akan muncul, seperti apa berfungsinya, terus kita mesti gimana gitu. Tapi ini jadi ketemunya lucu. Kenapa? Karena ketika bilang kalau tidak harus, terus harus bagaimana? Jadi kayak harus di bawah harus. Mungkin teman-teman ada yang nggak barangkali ya. Dan itu tuh sempat yang, oh iya ya gitu kan. Setelah difasilitasi, kemudian saya baru mulai menyadari bahwa ternyata, oh ya, aku nggak perlu jadi ibu yang baik, nggak harus jadi ibu yang baik, tapi aku bisa pilih jadi ibu yang baik. Aku nggak perlu jadi teman yang baik, nggak harus jadi teman yang baik, tapi aku bisa pilih untuk jadi teman yang baik. Dan
walaupun itu masih berfungsi dari benar salah sebetulnya, tapi udah ada kemajuan tuh karena jadi udah lebih ease jatuhnya. Segala sesuatu yang nggak harus itu nggak ada hukuman di belakangnya. Saya juga baru menyadari bahwa ternyata oh iya ya pantesan ketika ada yang bilang ya jadi ibu itu harus jadi ibu yang baik, ya jadi teman itu harus jadi teman yang baik, harus jadi teman yang baik. Rasanya kok harus gitu. Kalau enggak, seolah ada yang salah sama kita. Sebetulnya 2 sesi dari kelas CML seri 3 yang pertama ini, dari pertanyaan bagaimana jika tidak ada yang salah dengan dirimu, dan dari pertanyaan yang kedua, bagaimana jika kewajiban itu tidak pernah ada, itu sebetulnya nyambung ya teman-teman satu sama lain. Kalau yang Niva baca seperti itu. Jika kita tidak pernah salah, jika tidak ada yang salah sama kita dan tidak ada yang wajib kita lakukan, terus kita bisa berfungsi seperti apa? Keseruan apa yang bisa kita dapetin? What kind of ease, joy, and glory yang bisa kita ciptakan di situ? Ternyata setelah keluar dari keharusan itu, kalau boleh jujur, semuanya jadi jauh lebih ease gitu ya. Karena saya jadi nyadarin, oh iya, saya nggak harus jadi ibu yang baik, tapi saya bisa pilih. Dan definisi ibu yang baik itu ternyata banyak banget ya. Saya mau pilih yang mana. Itu tuh kayak masuk ke zona endless possibilities yang bisa dipilih gitu loh. Aku bisa jadi ibu yang baik dengan melatih anakku mandiri, bisa masak sendiri misalnya. Aku bisa jadi ibu yang artinya tuh menerima kita apa adanya gitu loh. Dengan segala hal yang bermunculan, entah apakah itu judgement-nya positif atau negatif, baik atau enggak baik gitu. Kita cek apakah Pak Rahmat sudah kembali? Belum nih Pak. Ternyata belum. Oke. Ya, bisa diceritakan 8 kelas yang akan kita adakan untuk CML. Yes. CML itu ada 8 kelas, dibagi 4 ya? Dibagi 4, yes. Di mana salah satu masing-masing kelasnya itu akan saling berhubungan satu sama lain. Gitu. Siska boleh share ke aku apa aja kelasnya? Oke. Jadi ada 8 kelas itu kita bagi dalam 4 tema besar, yaitu yang pertama adalah relationship, yang tadi Niva sudah ceritakan. Bagaimana jika nggak ada yang salah dengan kamu? Nah, ini masuk. Dan yang kedua adalah what if trust is not an obligation. Yang kedua adalah kelas ketiga dan 4 itu tentang bisnis dan cash flow. Oke. Nah, ini seru nih. Bagaimana kita banyak dari kita itu menghindari yang namanya pajak. Nah, itu seru tuh. Pajak. Bagaimana ketika kita sudah waktunya untuk membayar pajak, kita ngeluh dan kalau bisa nggak usah bayar. Itu juga dibahas. Ternyata itu juga itu menghambat keberlimpahan kita karena sebenarnya kita tidak mau menerima kontribusi. Yes. Kemudian yang ke-5, 6 itu productivity. Jadi kita akan bahas di sini adalah tiny habits. Jadi tiap kegiatan kita itu kan dari kebiasaan-kebiasaan kecil, dan ternyata banyak sekali kebiasaan-kebiasaan kecil itu yang sebenarnya tidak mengundang keberlimpahan, malah menyetop keberlimpahan. Yes, Pak Rahmat sudah kembali. Silakan Pak Rahmat. Halo Pak Rahmat. Selamat datang kembali. Welcome back Pak Rahmat. Silahkan Pak, lanjut. Jadi ceritanya saya lagi traveling sama istri dan saya lagi bawa buat stream portable gitu, bisa dibawa kemana-mana. Jadi kayaknya ada sahabat yang ngadat. Jadi ya, I'm sorry. Dan ini juga yes. Nah, ini menarik juga. Ketika saya tadi lagi asik, kemudian laptopnya mati, dan kemudian saya heboh nyari alat, itu ada menyalahkan diri saya yang seperti, aduh, banget sih gua nggak mempersiapkan, apa gua nggak malu sama orang-orang yang datang, kemudian sama tim CML. Itu lama banget prosesnya. Tapi ketika saya, nothing is wrong. Apa sih kontribusi dari kejadian ini? Oh, dari tadi kan lu ngomongin belum topik yang
benar-benar kita ingin obrolin sekarang, yaitu bagaimana jika kita sekarang stop menyalahkan diri kita sendiri, bagaimana jika tidak ada keputusan yang salah, yang ada hanyalah keputusan yang akan membuat sebuah kenyataan yang gimana ya? Jadi beberapa teman saya yang juga sedang jalan di tempat dan sudah berkembang, ketika saya fasilitasi mereka yang jalan di tempat itu masih menunda untuk mengambil keputusan karena mereka masih mencari apa sih keputusan yang tepat. Bagaimana jika tidak ada keputusan yang tepat? Yang ada hanyalah sebuah keputusan yang membentuk sebuah kenyataan. Kalau kenyataan Anda itu tersebut belum sesuai dengan rencana Anda segera ambil keputusan yang berbeda. Contohnya, ada teman saya, ketika datang ke saya dan minta fasilitasi, dia itu sukanya nonton drama Korea dan sukanya rebahan. Dan dia bilang, kok gue masih begini aja ya? Dan gue senangnya nonton Netflix dan rebahan. Pasti ada yang salah dari ini. Nah, yang menyebabkan ketika dia berfungsi dari sana, dari gaya omongnya, dia tuh selalu membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang ada di luar sana. Seperti si A, si B, si C, si D. Mereka sudah berkembang banget dan gue masih suka nonton Netflix dan rebahan. Dan saya tanya, oke, kamu mau berubah atau masih mau mengasihani dirimu? Aku mau berubah. Oke, bagaimana jika tidak ada yang salah dengan suka rebahan dan nonton serial? Karena kalau kita kaitkan dengan ilmu neurolinguistic programming, ketika kita melihat sebuah kondisi di kehidupan kita itu salah, misalnya suka nonton Netflix dan rebahan itu adalah sebagai suatu hal yang salah, kita tuh kayak menghabiskan waktu untuk memperbaiki. Ya, kalau kita melihat ada yang salah dari kita tuh menghabiskan waktu dan energi untuk memperbaiki dulu. Bagaimana jika tidak ada yang salah? Sehingga energi dan waktu Anda bisa Anda gunakan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Nah, ketika saya gimana kalau nggak ada yang salah dari lu suka rebahan dan nonton serial? Apa sih yang lu suka? Ya sih, gue makin kreatif karena gue juga suka nulis. Dari gue suka nonton Netflix tersebut, gue banyak ide buat tulisan gue. Nah, jadi gimana kalau nggak ada yang salah itu? Dan kalau lu ngerasa rebahan dan nonton serial itu nggak membuat lu berkembang, ya pilih keputusan yang berbeda tanpa menghabiskan waktu melihat apa salahnya Anda. Karena bagaimana jika tidak ada yang salah dari Anda tuh hanya berbeda saja. Kalau teman-teman Anda malam ini lagi nongkrong di Starbucks, dan mereka bilang, kok kamu aneh banget sih? Kenapa nggak nongkrong sama gua? Kita kan asik nih nongkrong di Starbucks. Kenapa lu ngabisin waktu untuk misalnya Anda sendirian di sebuah ruangan yang sendiri supaya Anda bisa mendengarkan kelas ini dan Anda bilang aneh gitu. Nah, bagaimana jika tidak ada yang aneh? Dan aneh atau weird dari kamus Oxford yang lama artinya adalah orang-orang yang bisa mengendalikan destiny mereka. Jadi ketika Anda dibilang kamu aneh banget, thank you very much. Because weird dari kamus Oxford lama adalah orang yang bisa control their destiny. Jadi that's okay kalau Anda sukanya sendirian. Gue banget sukanya sendirian, kemudian apa ya, asik sendirian. Itu kalau orang bilang aneh kepada Anda, artinya mereka pingin seperti Anda, tapi mereka masih belum berani untuk bersama diri mereka sendiri. Mereka masih butuh kehadiran orang lain. Dan saya tidak bilang kita nggak butuh orang lain ya, tapi kita sudah cukup nyaman dengan diri kita sendiri. Dan hati-hati untuk bukan Anda di sini karena yang saya persis ini Anda tuh nyaman dengan diri Anda sendiri, karena ketika kita belum nyaman dengan diri kita sendiri, ketika kita berhubungan dengan orang luar, dengan dunia luar, kita menginginkan orang-orang di luar itu untuk membuat kita bahagia. Get it ya? Kalau kita sudah akrab dengan diri kita sendiri, ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita tidak meminta mereka mengisi gelas kosong kita, tapi gelas kosong kita udah penuh banget, dan kita ingin berbagi wisdom, inspirasi kepada orang-orang yang ada di luar. Beda ya energinya. Yang pertama, ketika kita belum akrab dengan diri kita, ketika kita ngaca, ngelihat tubuh kita aja selalu menghakimi, artinya kita masih menghabiskan waktu untuk meminta perhatian, kasih sayang dari luar. Tapi ketika kita sudah gratitude dengan diri kita, sayang dengan diri kita, meminta maaf karena sering dijudge diri ke oh my body, I'm sorry, I'm always judge you, I'm sorry buddy, I know you smarter than me, please show me the way. Saat Anda berkata seperti itu dan Anda akrab dengan diri Anda, asik dengan diri Anda sendiri, ketika Anda berhubungan dengan dunia luar, Anda tidak mengharapkan kebahagiaan dari luar, tapi Anda berbagi inspirasi, berbagai wisdom kepada apa yang di luar. Jadi, ya, itu sih. Sorry, berhenti ini ya. Si downloadingnya berhenti dia. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ada pertanyaan. Ada pertanyaan tuh. Ya, silakan. Ada banyak pertanyaan di chat. Dokter David sudah hidup kembali. Dok, selamat malam dok. Gimana dok, seru? Malam. Wah, seru. Tadi IG di sana nggak mau connect sampai setengah jam, jadi kita molor. Siapa mau bacain pertanyaannya? Aku bacain ya dok. Ya. Perasaan kasihan yang muncul ketika orang-orang Yang terakhir sampai mana? Aku nggak tahu ini. Ini oh, yang sampai sini. Perasaan kasihan yang muncul ketika orang-orang yang kita kasih ini tidak mau berubah, itu muncul dari mana ya? Silahkan Pak Rahmat. Muncul dari mana ya? Terus, apakah itu perasaan kasihan atau lebih kepada Anda sudah bisa melihat kondisi dia yang belum bisa memaksimalkan potensi. Jadi bukan kasihan, tapi lebih kepada sayang ya. Sayang banget kalau dia, karena kita yang ada di sini, yang saya percaya energinya adalah orang-orang yang bisa melihat potensi orang-orang di luar yang lainnya gitu. Dan ketika Anda melihat orang tersebut belum memaksimalkan potensinya, managing point of view Anda lebih kepada coba aja dia bisa memaksimalkan potensi dia bisa seperti ini. Nah, bagaimana bukan itu? Itu nggak relevan sama sekali, tapi lebih kepada bagaimana jika energi yang sama Anda untuk menaruh rasa kasihan itu, misalnya itu benar kasihan kepada dia, bagaimana dengan energi yang sama Anda gunakan untuk tetap berkreasi. Karena ketika kita kasihan kepada orang, belum tentu yang kasihan itu mau berubah, karena mereka lagi, bagaimana jika itu adalah strategi mereka untuk supaya Anda kasihan kepada mereka. Contohnya gini, ketika ada orang minta-minta di pinggir jalan, ketika kita merasa kasihan, apa yang terjadi? Anda dikendalikan oleh peminta-peminta itu, atau peminta-peminta itu dikendalikan Anda? Anda lah yang dikendalikan oleh peminta-peminta itu untuk memberikan sumbangannya. Jadi tolong hati-hati juga dengan orang-orang yang berfungsi dari ketidakberdayaan mereka. Bisa jadi itu adalah sebuah kekuatan yang mereka miliki, namun mereka mungkin juga nggak ngeh, dan akhirnya mereka bisa menyedot perhatian kepada mereka semua, dan akhirnya kita menghabiskan waktu untuk membantu mereka, namun mereka nggak mau berkembang karena mereka masih asik menerima bantuan dari orang lain. Jadi ini mungkin kedengarannya unik, tapi hati-hati, semua orang tuh punya agenda. Terus apakah orang itu benar-benar mau berubah kalau kita bantu, atau mereka sedang memanfaatkan Anda dengan kondisi ketidakberdayaan mereka? Itu sih. Pak PTW mungkin sudah terjawab pertanyaannya. Oh, boleh direspon? Boleh. Silakan Pak. Kalau terjadi dengan orang lain, oke. Maksud saya, kalau terjadi di pengemis tengah jalan gitu, oke gitu. Ya. Aku pernah dalam kondisi saya termanipulasi betul bahwa iya ya, dengan dia dia meminta aku berbelas kasihan, dan aku tuh gampang banget melakukan kayak gitu. Kemudian saya belajar di kemudian hari, kayaknya oke deh, saya bisa aja tidak memberi dan jalan hanya kasih salam ini. Nah, untuk orang-orang yang saya cintai itu kayaknya tantangannya seru juga ada. Kalau anak gitu. Atau istri misalnya gitu. Itu kita melihat ada potensi di dalam diri dia, dan antara kasihan atau sayang itu saya sedang pilah-pilah nih. Sayang juga ya, tapi dia mungkin dia juga memang nggak tahu gitu. Soalnya di situ. Nah, jadi keputusan apa yang bisa kita lakukan sekarang, Pak? Apa yang ingin Bapak ciptakan kenyataannya? Aku sih sekarang udah, posisi sekarang saya kalau ngeliat kayak gitu ya, aku interesting point of view, aku merasa bahwa dia seperti itu, dan aku berjalan dengan apa yang aku lakukan. Aku sadar juga bahwa tidak semudah itu gitu. Dalam diriku juga ada pergolakannya gitu. Oke. Ya, karena iya sih. Dan ini mungkin bisa Bapak mainkan untuk seminggu ke depan, yaitu kebersediaan Bapak kehilangan orang-orang yang Bapak kasih. Maksudnya,
kalau jadi gini kan, kita mau berkembang tapi di lain pihak kayak kaki kita diikat atau ditarik oleh orang-orang yang kita sayangi, yang seolah-olah kita tuh berusaha untuk menarik beban yang mana mereka sendiri kayak bawa beban. Gimana ya? Kayak kita tuh gimana ya? Kayak kita narikin sesuatu yang mereka juga nahan untuk nggak narik, untuk nggak maju gitu. Jadi Anda kayak habis energinya. Wait. Pakai ini enggak? Ada juga. Pakai speaker enggak? Wait. Oke. Pak Rahmat nggak bawa file portable ya? Bawa sih dok, tapi ini this is very interesting dok. Wait, save. Sudah clear entities belum? Oh iya, ntar dok 9:45, 15 menit lagi sih. Aduh, iya sih, iya. Bener dok. Iya, gue lupa bener. Ya itu sih Pak PTW. Jadi keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda mau menghabiskan waktu untuk melihat fokus Anda kepada orang-orang yang kita kasih, namun di lain pihak mereka juga belum mau berkembang, atau Anda menjadikan kondisi itu sebagai sebuah interesting point of view. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dr. David apa itu interesting point of view buat teman-teman yang belum mengambil atau belum mengenal akses itu apa. Tapi ketika Bapak sudah bersedia menjadi interesting point of view atas kondisi atau keputusan yang diambil oleh orang-orang yang kita kasihi, my interesting point of view adalah Bapak akan lebih mudah untuk move gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Siska. Sebelumnya ini juga ada respon. Nah, iya, pertanyaannya sama dengan Pak PTW. Sudah dijawab ya. Pertanyaan Siska, untuk karyawan yang tidak mau berubah, padahal kemajuan perusahaan tergantung dari kerjasama semua pihak, apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan, Pak, ketika karyawan nggak mau berubah? Pecat. Jadi gini. Setuju. Itu kan. Jadi apakah benar-benar karyawan itu yang gimana ya? Jadi konsep kerjasama menurut realita ini adalah komitmen kedua belah pihak. Tolong sadari, yang jaga janji, yang tepati janji, yang komit dengan janjinya, yang selalu rajin tepat waktu itu Anda, bukan orang-orang di luar sana. Namun sayangnya kita punya ekspektasi orang-orang itu akan seperti kita. Orang itu akan penuhi janjinya, tepat waktu datang kantor, kemudian mengerjakan tugasnya. Itu tuh kita. Anda sebagai owner dari perusahaan itu, atau Anda dari tim leader dari perusahaan, dari grup itu. Ketika kita punya proyeksi dan ekspektasi kalau orang lain akan seperti kita, aduh, artinya Anda sedang siap-siap menggali lubang dan masuk ke lubang Anda sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yaitu sadari orang akan bisa melakukan segala sesuatu karena mereka bisa. Jangan dimasukin hati personally, karena mereka akan datang nggak tepat waktu, kemudian mereka nggak memenuhi janji mereka karena mereka bisa. Saat Anda tidak punya ekspektasi kepada orang lain, dan Anda menjaga komitmen yaitu hanya kepada diri Anda sendiri, ketika mereka memenuhi janjinya, ketika mereka perform, Anda sangat bersyukur. Tapi ketika mereka nggak perform, karena Anda nggak punya ekspektasi, Anda begitu banyak pilihan tersedia di depan Anda. Mau gue pecat nih orang, atau gue mau maki-maki, atau mau gue cubit, terserah. Tapi ketika Anda masih punya ekspektasi kepada orang itu, Anda tuh kayak nggak ada pilihan mau ngapain nih orang. Yang ada hanyalah berbaik-baik saja, walaupun jelas-jelas nih orang nggak komit dengan janjinya, nggak komit dengan kontrak yang dia tangan misalnya. Jadi tolong hati-hati, komitmen yang kita yang hadir di sini, rata-rata tuh komitmen tuh dijaga tepat waktu, pegang janji. Tapi tolong sadari, nggak semua orang seperti itu. Nah, asiknya ketika Anda punya ekspektasi, Anda benar-benar bergerak dari kesadaran. Nah, nanti akan dijelaskan sama Dr. David apa itu kesadaran dan gimana asiknya Anda ketika berfungsi dari kesadaran gitu. Iya, itu tadi pertanyaannya Siska.
kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dulu kalau kejadian yang kayak pertanyaan Siska itu ada di klien kita di Akses. Saya cuma tanya satu. Bentar. Bosnya teh kamu atau dia? Kamu teh babu atau bos? Nah itu tuh dok, kadang-kadang ekspektasi tuh kita jadi nggak bisa bedain potensi orang juga ya dok ya. Ya kalau kamu udah terjebak di ekspektasi, kamu menciptakan masalah buat dirimu sendiri. Iya. Iya. Jadi kita tuh kayak nggak bisa bedain. Dan kalau gitu. hubungannya adalah pimpinan dan pegawai, terus pimpinan ngalah buat pegawai, pertanyaannya, loh kamu teh babu apa bos? Masa pegawai nggak bisa kerjain terus kamu turun tangan kerjain semuanya? Kalau kamu pimpinan, kamu tahu pegawai nggak bisa kerja, ganti. Itu tuh panjang Cari yang sih lain. sebenarnya dok. Ada alasan-alasan yang berlayer-layer itu. Kalau yang Niva sering temuin tuh, ntar kalau dipecat nyari lagi susah gantinya gitu kan. Pot-pot. Ya, bukan Niva dok. Bukan aku. Pot-pot. Ya. Tuh teman-teman itu clearing statement itu the one. Oh iya, ada pertanyaan selanjutnya ini dari Astrid. Astrid mau tanya sama Pak Rahmat, apakah kesadaran datang setelah kita mengambil keputusan atau sebelum kita mengambil keputusan? Ya, kesadaran itu didapat setelah kita mengambil keputusan. Setelah Anda mengambil keputusan, Anda mendapat kesadaran. Sebelum saya ketemu Akses, itu ketika saya mengambil keputusan, dapat kesadaran kalau apa yang saya ambil itu tidak sesuai dengan rencana saya langsung masuk ke wrongness of me. Oh my God, salah nih gua. Dan akhirnya saya mengunci diri di kamar dan galau selama 2 hari. Yang mana ketika saya mengambil keputusan berbeda, segera mengambil keputusan berbeda tanpa masuk ke wrongness of me, tanpa saya masuk ke proses galau tersebut, yang tadinya akan itu salah, itu bisa berubah dengan sangat cepat. Jadi, ya ada satu hal yang bisa Anda ambil dari obrolan singkat kita malam ini, sekali lagi jangan masuk ke wrongness of you, tapi lebih kepada kalau belum sesuai dengan rencana kita, segera ambil keputusan yang berbeda. Yes, true. Wow. Bagaimana jika ternyata tidak ada yang harus, tidak ada kewajiban. Itu adalah second bahasan kedua kita ya Pak ya. Setelah kita mulai menyadari bahwa bagaimana jika tidak ada yang salah dengan kita mulai bertanya bagaimana jika sebenarnya obligations itu tidak pernah ada, kewajiban itu tidak pernah ada, keharusan itu tidak pernah ada. Dan itu adalah kelas CML bundel pertama yang sesi kedua yang akan dibawakan oleh Dr. David. Dok, aku mau tanya nih, bagaimana jika tidak ada keharusan? What if there's no obligations? Dokter bisa bantu bahas. Silakan. Gimana jikanya dalam konteks apa? Dalam konteks keseharian kita ya, kalau Niva ya, karena kan kebanyakan kita berfungsi kan lebih banyak di kehidupan sehari-hari, pekerjaan, status kita sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai teman, sebagai coworker, sebagai anything. What if there's no obligations? Apa aja sih dok yang akan dibahas di kelas ini? Kalau boleh dokter bantu. Oh banyak. Hampir semua tentang jebakan-jebakan yang membuat kita stuck di situ. Karena have to, should to, dan harus dan wajib itu punya hidden agenda di belakang. Have to, should to, wajib, harus, kudu, itu adalah sebuah kata yang punya ikatan jebakan di mana kalau kamu berhasil, kamu pakai reward, tapi kalau kamu gagal, kamu pakai punishment. Sementara pada saat kita hidup, kita tuh nggak mungkin mempanis diri sendiri. Ngapain? Berarti kamu pegawainya dirimu sendiri dong. Berarti kamu splitting antara you and you. Berarti kamu bukan infinite being dong. Ayo. Nah, pada saat kita bisa lepaskan wajib, have to, should to, dan lain-lainnya, kita tuh mudah untuk membuat sebuah pilihan. Kita tuh gampang untuk menentukan, oh ini works, maju terus. Loh, mentok nih, nggak works. Oke, choose something else. Jadi, dengan menghilangkan kata wajib dan harus,
itu betul-betul buka jalan tol dalam hidupmu, itu jadi mudah sekali untuk mengganti keputusanmu. Kamu nggak stuck dengan situ. Paham ya? Dan itu akan membuat kamu lincah dan leluasa untuk menciptakan keputusan-keputusan berikutnya. Kamu nggak kaku, kamu nggak terjebak masuk di dalam form and structures. Kamu punya keleluasaan dalam sebuah pilihan. Dan kamu mudah untuk berkarya, mengembangkan lebih dari yang kemarin. Itu gampang sekali kalau kita nggak pakai kata have to. Karena kalau ada have to, aku harus capai target 1 miliar. Terus dapatnya 900 juta, 900 juta, 900.090 rupiah. Mampus nggak lo? Cuman kurang 10 perak lagi 1 M. Gemes itu, Dok. Terus kamu langsung masuk, aku itu nggak capek, aku tuh nggak bagus. Wrongness of me. Ngapain? Gemes. Yeah, but that is have to. Makanya kenapa pada saat orang tua memprogram anaknya, kamu tuh harus makan jam 1. Sih, berapa banyak orang yang kena gastritis gara-gara program itu. Makanya kalau kita diakses kan kita rubah. Makan kalau lapar. Mau jam berapa? Serah. Makan kalau lapar. Jelas kan? Makanya pada saat kita mau menciptakan keberlimpahan, tapi kamu masih kencan dengan have to, cari duit itu harus kerja. Orang yang mau ngasih rezeki nggak bisa datang. Orang yang mau ngasih hadiah nggak bisa datang. Orang baik ke kamu yang mau ngasih extra gift nggak bisa muncul. Karena kamu nggak kerja. Mau dapat link itu harus kenalan. Terus akhirnya orang yang tahu kamu dari koran nggak bisa nyari kamu. Orang yang tahu kamu dari sosmed nggak mau cari kamu. Karena kamu menciptakan harus. Nah, pertanyaannya, dalam 1 hari ini ada berapa harus yang sudah kamu sebut? Ada berapa banyak limitasi yang sudah kamu ucapkan? Ada berapa juta possibilities yang sudah kamu tolak? Makanya kalau mau abundance, ayo lepasin dulu harusnya. Gitu. Seru kan? Seru banget. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Karena keharusan ini, kalau buat Niva cukup struggle juga untuk beresinnya. Dan seru karena makin lama makin kenalin energi harus ini ya. Jadi makin aware gitu. Begitu punya energi harus, begitu punya sesuatu yang ada keharusannya, karena sudah mulai terlatih, walaupun awalnya Niva cukup terself-self juga sih, Dok. Niva jujur aja ya. Karena mungkin saking banyaknya keharusan dan memang sudah jadi kebiasaan sehari-hari, kita tuh kayak bener-bener have no idea. Terus kalau nggak harus gimana? Gimana kalau nggak harus ini? Gimana? Ya haruslah gitu kan. Jadi ada apa ya, kayak semacam keharusan dibalik keharusan, dibalik keharusan, dibalik keharusan, dan itu layernya banyak banget gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya, boleh silakan angkat tangannya atau buka mic-nya. Nanti pertanyaan teman-teman akan dibahas oleh Pak Rahmat Barus atau sama Dr. David, atau boleh ketik di kolom chat di bawah. Saya mau balik lagi ke Pak Rahmat Barus nih tentang benar dan salah. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Pak, itu entitasnya sudah di sapa-sapa atau belum? Udah aman ya Pak jaringannya ya? Yes. Udah aman jaringannya. Oke. Pak Rahmat, kalau kita tentang benar dan salah, satu yang muncul di kepala saya, sebetulnya apa sih pengalaman pertama Pak Rahmat, atau nggak pertama pun gitu ya, saat-saat momen di mana Pak Rahmat menyadari bahwa, hey, gimana kalau nggak salah ini tuh? Gimana kalau ini tuh nggak benar dan nggak salah? Yeah. Boleh cerita nggak sih Pak pengalamannya? Jadi saya berpartner. Makanya mungkin nanti cara keluar dari situnya kita akan bahas lebih lanjut ya. Silahkan. Jadi ini kedengaran suara ya? Oke. Jadi ketika saya berbisnis dengan teman akrab saya, yaitu dia sudah saya anggap sebagai seorang saudara, kita deket banget, dan kemudian saya berfungsi dari percaya. Artinya saya berfungsi dari percaya, positive thinking. Saya belum kenal dengan kesadaran saat itu, karena teman saya, karena saya tuh orangnya penuh dengan
suka menjaga janji saya, menjaga komitmen saya, dan ini teman saya, pasti dia akan melakukan hal yang sama. Apa yang terjadi? Dia melakukan suatu hal yang membuat bisnis itu bangkrut, dan akhirnya saya masuk ke wrongness of me. Kemudian saya menyalahkan diri saya, yang bilang, kamu orangnya tidak hati-hati dan sebagainya. Begitu banyak story yang saya ceritakan ke dalam diri sendiri, yang memposisikan saya sebagai orang yang salah. Nah, ketika di tengah kondisi galau, kemilau seperti itu, saya dengar podcastnya si Simon Milases. Simon Milases adalah inner circle-nya dari Access Consciousness atau tim inti dari Gary and dari Access Consciousness. Yang dia mengatakan bahwa dia mengalami proses yang sama, yaitu bermasalah dengan bisnisnya, dan dia cepat bangkit dari bisnisnya ketika dia melihat apa sih kontribusi dari kejadian bangkrutnya dia itu. Nah, ketika teknik yang itu saya praktekkan ke dalam diri saya, apa sih kontribusi saya ditipu oleh teman saya ini? Oh, ternyata saya tidak lagi sekarang ini ketika ada orang yang datang bawa proposal kepada saya dan dia penuh dengan janji manis, itu saya due diligence-nya tuh jadi lebih maksimal. Kalau saya percaya aja, tapi dengan kejadian itu, sekarang kalau ada yang ngajak kerja sama saya, oh amit-amit, pokoknya gua iniin sampai benar-benar, oh ini orang reliable dan benar-benar apa yang diomongin sesuai dengan kata-kata apa yang ditulis di proposal itu, setelah saya cek dengan tim saya, oh benar. Jadi saya tidak lagi berfungsi dari suka atau tidak suka, tapi lebih berfungsi dari kesadaran. Nah, itu hanya akan bisa terjadi saat kita berhenti melihat ada yang salah dari keputusan yang kita ambil di masa lalu. Karena ada sebuah teori ilmiah yang mengatakan molekul itu hanya akan berubah saat kita berani melihat. Artinya, molekul itu tidak fix. Semuanya bisa dirubah. Contohnya, misalnya, ketika Anda lupa naruh kunci, dan ketika Anda sudah cari kemana-mana nggak ketemu, dan kemudian Anda bilang kepada diri Anda, udah deh, gue istirahat dulu, gue cari minum dulu, dan ketika Anda selesai minum, Anda lihat lagi di ruangan itu, kuncinya ada di situ. Mungkin Anda yang pernah mengalami itu. Itu terjadi karena yang pertama Anda lakukan adalah bergerak dari kesimpulan. Gue udah tahu gue naruhnya di sini, dan akhirnya Anda masuk ke wrongness of you, Anda masuk menyalahkan diri Anda, dan ketika Anda sudah puas menyalahkan diri Anda dan nggak ada hasilnya, Anda istirahat. Nah, ketika istirahat tadi, gelombang otak dari stres turun ke lebih tenang, yang mana kalau kita kaitkan dengan law of attraction, dia akan menarik hal-hal yang positif berdatangan kepada Anda, dan akhirnya molekul membantu untuk menciptakan yang tadinya nggak kelihatan menjadi kelihatan dan muncul di depan Anda. Jadi kalau kita ngomongin mengenai keajaiban, mengenai hal-hal di luar logika kita, karena seperti kita sudah bersama, otak ini sifatnya melimitasi. Kalau Anda hadir malam ini, artinya Anda ingin menciptakan kenyataan Anda, create my life, itu tidak lagi menggunakan otak, tapi lebih menggunakan sebuah kekuatan besar bernama semesta ini, atau sudah didahulukan oleh pawang hujan kita ya. Itu dia pawang hujan. Jadi Do bagaimana kita hujan, by the way, Pak Rahmat? Ya, apa gimana? Do you trust pawang hujan, by the way? Jadi kalau saya lihat komennya, ada yang ngomong itu syirik. Terus orang yang ngomong kalau itu syirik, benar-benar dia bilang kalau itu syirik, atau dia sirik, punya kemampuan seperti orang itu. Sirik kali. Sirik karena nggak bisa mindahin hujan ya, Dok ya. Nggak bisa mindahin hujan kan. Benar-benar. Jadi itu sih. Ya, saya bersyukur dokter sama El mengadakan acara ini untuk salah satunya adalah supaya melihat bahwa kita juga punya potensi seperti pawang-pawang hujan itu, yaitu kita bisa merubah sesuatu yang tadinya itu kayaknya nggak bisa dirubah, bisa kita rubah, yaitu mungkin kehidupan kita yang kayaknya stuck di sini. Nanti dokter akan memberikan tip-tip yang bisa clear itu yang dari solid menjadi lebih fluid gitu. Sebetulnya kalau kita benar-benar aplikasikan Tenki di struktur implan dan PSJR, geser awan tuh gampang.
Jadi bagaimana caranya kamu tahu kamu udah capai ke area situ? Ya suruh aja Awan geser. Kalau dia nggak mau geser, berarti baca lagi itu buku 3, PSJR, Tenki, dan Disruptor Implant. Karena selama kamu masih punya judgment, kamu nggak akan bergerak dari awareness. Dok, aku mau ralat dikit nih. Ternyata yang kedua itu tentang trust ya, Dok ya. Kita akan maksudnya dokter akan bahas banyak tentang trust. Ya. But if trust is not an obligation, itu maksudnya apa sih, Dok? Jangan pakai wajib untuk percaya dirimu tuh. Kalau kamu percaya dengan dirimu pakai obligation, udah pakai syarat berat seperti itu, berarti artinya kamu menciptakan hukuman kalau kamu nggak percaya dong. Berarti pada saat kamu bisa geser sedikit, masuk ke trust sedikit, dapatnya bagus banget, begitu melenceng dikit, buruknya buruk banget. Obligations kan. Itu cuma perspektif kita aja ya, Dok ya? Iya. Tapi your mind creates your reality. That's true. Nah, Yeah. kenapa dibikin sulit gitu loh? Kenapa dibikin yang kenapa nggak trust yourself aja? Jangan pakai obligation, jangan pakai have to, jangan pakai should to. Just trust yourself. Without an obligations, Dok, tanpa keharusan, yang aku alami ya dulu-dulu, it's like kurang gimana ya? Kurang push gitu. So, apakah kamu hanya mencapai orgasme kalau kamu diancam? Nah, enggak. No. That makes sense, you know. So Apakah kamu mencapai kepuasan klimaks kalau kamu didera? Dan apakah kamu puas kalau sulit? Artinya, all of life come to me with ease, joy, and glory kurang mantap. belum capai, iya betul. Ya, artinya program lamamu belum ter-rewrite ulang dengan program barumu. Ayo, tambahin lagi. Ganti ulang seluruh program lamamu. Atau karena addicted to challenge, Dok? Kenapa? Addicted to challenge. Bisa juga. Bisa ya. juga. Karena kadang-kadang kita merasa punya value pada saat kita berhasil menyelesaikan challenge. Artinya kamu merasa punya value setelah kamu berhasil keluar dari kesulitan. So, apakah kamu nggak punya value terhadap dirimu sendiri? Kenapa menciptakan value terhadap problem? Kenapa membuat dirimu berharga setelah melalui problem? Can we do clearing on that? Apa hidden agendanya? Apa yang mau kamu buktikan? Apa yang mau dibuktikan? Strong. Probably, I don't know. I'm strong. I'm unbeatable, something like that. Tidak terkalahkan gitu. Kembali ke poin pertama, apakah infinite being perlu dibuktikan? Nah, itu benar. Baliknya ke situ lagi ya, Dok ya. Apakah infinite being harus membuktikan apapun? Jadi baca lagi buku Tenki ya. Aduh, Dok, nih udah berapa belas kali Iya. Tapi buku itu memang menarik banget sih, teman-teman. Buat teman-teman yang belum baca buku itu, please do beli bukunya di Kobo dan ikutin IG live kita tiap Senin, Rabu, Jumat. Kita ada praktisi, ada fasilitator yang sharing-sharing tentang Tenki. Kita dapat insight di situ. Itu penting banget sih. Seru banget buat dipelajarin. Iya. Can we do clearing on that, by the way, Dok? Nanti di kelas ya. Tidak. Dibanding. Jadi free intro. Oke. Pak Paulus Triwahyudi, sepertinya ada pertanyaan. Silahkan, Pak PTW. Halo, selamat malam, Dok. Malam. Selamat malam, teman-teman semuanya. Aku udah tulis pertanyaanku sih, cuma karena dokter tadi cerita itu, saya mulai paham tentang infinite being, kemudian tentang tubuh yang infinite being itu kan sesuatu yang sebenarnya beda dengan aku sebagai yang menubuh ini gitu loh. Kalau pertanyaan saya itu saya tuliskannya begini, infinite being yang kemudian menjadi
Paulus Triwahyudi yang datang ke dunia ini kan tinggal dalam keluarga, hidup dengan keluarga yang seperti itu, kemudian hidup Katolik lagi, kemudian ada ajaran tertentu yang juga ada di sana, kemudian tinggal dalam komunitas tertentu lagi, dan itu masuk lagi ke sana gitu loh. Sehingga Paulus Triwahyudi itu ya kayak gitu, dan menyamakan bahwa infinite being-nya Paulus Triwahyudi ya kayak gitu. Dan saya mulai menyadari bahwa itu sesuatu yang berbeda antara aku yang infinite being dengan aku yang ditempel dengan pengalaman-pengalaman yang nempel-nempel semuanya itu. Ya. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah setelah sekian lama 40 tahun lebih infinite being itu tinggal dalam tubuh Yudi yang dengan pengalaman ketubuhan yang macam-macam itu, mindset yang macam-macam itu, apakah itu bisa dihancurkan? Itu pertanyaan Mas. Dan bagaimana tentunya? Apakah infinite being perlu menghancurkan semua pengalaman hidupmu? Nah, itu nggak sampai pertanyaannya ke situ saya. Karena seringkali kalau kita mulai baru belajar dari konsep dasar tentang awareness dan kita masih dalam posisi pikiran, seringkali kita masih stuck di polarity. Aku mau jadi orang baik. Aku mau jadi orang yang positif. Jadi justru kita akan menciptakan sebuah polarity positif. Dan pada saat kita mengenal polarity negatifnya, kita merasa, oh ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Tapi pada saat kita belajar mencapai awareness, awareness is everything tanpa kecuali. Dan pada saat kita mengerti everything tanpa kecuali, artinya kita punya pilihan untuk memilih sekarang, momen ini, saat ini, aku mau pilih positif atau aku mau pilih negatif. Nah, dengan kita menjadi infinite being, artinya 40 tahun ini tuh nggak ada artinya dibandingkan infinite being. Apakah perlu dibuang? Ataukah hanya menjadi pilihan? Oh, nggak works. I choose something else. Dan pada saat berfungsi, dan kita tahu dengan pengalaman hidup itu, kita tahu mana attitude yang works dan mana attitude yang tidak works. Mau diterusin, atau mau dibuang, atau mau diganti. Tinggal choose something else. Menjadi aware bukan menjadi 100% baik. Gary masih asshole. Belum pernah nonton kelasnya Gary ya. Jadi kalau ditanyakan, who is the most asshole in the world? Gary Stila langsung ngacung, me, dia bilang. Become an aware person, bukan artinya kamu 100% baik, tapi kita punya 100% semuanya, dan kita punya kebebasan untuk milih yang mana yang diperlukan pada saat yang tepat. Apakah Nabi pernah marah? Pernah. Apakah Nabi selalu baik? Tidak. Apakah Nabi pernah berbuat salah? Pernah. Dan bukan artinya sebagai manusia itu kita harus selalu benar. No. Kalau kita tahu not works, choose something else. Makanya kenapa pemahaman di total 10 keys of total freedom itu betul-betul fondasi dasar. Kalau kita tidak memahami key nomor 1, akan sulit kita untuk mengerti interesting point of view, akan sulit kita untuk keluar dari judgment, akan sulit untuk kita keluar dari have to, akan sulit untuk kita mencapai sebuah dunia tanpa kompetisi, the kingdom of we. Itu akan sulit sekali. Karena ada berapa judgment yang sudah subur banget di dalam kepala kita. Ada berapa banyak judgment yang sudah melekat, membabi buta dan subur di dalam pola pikir kita. Sehingga tiap kita melihat apapun, kita selalu melihat dari sudut pandang polarity, which is judgment. Oh itu bagus, oh itu jelek, oh itu salah, oh itu benar. Yang benar tuh gini. Oke,
Ya, oke. Thank you. Usia nanyanya ke Pak Barus tuh. Hari ini kan kelasnya Pak Iya. Barus. Iya. Ada lagi nggak? Cukup saya. Cukup? Lainnya nggak ada pertanyaan? Oh, ada Stella. Welcome. Sip. Ya. Nah, siapa lagi ini? Saya banyak yang nggak pernah ketemu. Sip. Nanti kita ngobrol besok ya. Kalau nggak ada pertanyaan, sepertinya saya kembalikan ke Niva ya. Silakan Niva. Ya, terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak juga teman-teman. Sekarang sudah jam 21.04. Kita sudah 1 jam lewat sedikit. Mungkin kita tutup di sini ya dok, ya Pak Rahmat ya. Niva, sebelumnya dokter, besok itu ada free taster untuk kelas Talk to the Entities. Oh iya, Bisa yang punya ketakutan sama entitas, yang punya kesenangan sama entitas, yang suka nonton film horor, yang ketakutan nonton film horor, yang benci sama semua yang berbau-bau spirits, yang merasa hidupnya seperti ada 2 personality atau kebiasaan-kebiasaan yang bukan dirimu, saya undang Anda untuk ikut di acara Free Tester Talk to the Entity. Nggak tahu kenapa mendadak muncul hari ini di 1 jam yang ujuk-ujuk tahu jadi kelasnya dan tiba-tiba diumumkan besok, dan mengundang untuk seluruh para walk-in yang sudah siap untuk pulang. So please come besok di Free Talk to the Entity. Let's we create something. Karena kelas ini akan sangat seru dan bukan cuma tentang ghost doang, tapi tentang kemampuanmu dan tentang ability-mu untuk berkomunikasi secara energetically. Jadi kalau kita mau belajar tentang kesadaran, kita mau menapak di jalan spiritualism, latihan kesadaranmu di area energi ini mesti pakem, mesti terlatih dengan baik. Jadi kamu akan gampang untuk mengenali dan memahami banyak hal. Dan kelas Talk to Entity itu ada kelasnya. Jadi besok free testernya dan kelasnya dimulai Jumat malam di Jakarta dan juga online sedunia. Jadi yang mau ikut dipersilakan datang, kontak oleh host kita, ada Niva, ada Siska, ada Isti, ada Tika, ada yang lain. Tinggal Oke. Buat kontak Bapak mereka. Buat Bapak Ibu yang ingin mendaftar, sudah ada linknya di chat box. Bisa langsung diklik dan bisa langsung mendaftarkan. Besok jam 9 malam, kami tunggu semua kehadirannya. Ya. Yes, thank you. Oke. Ada kelas free tester CML juga buat teman-teman. Kita tuh hari ini sama Rabu depan ya dok ya. Rabu depan ya. Rabu depan kita bahas topik selanjutnya untuk kelas selanjutnya. Masih Free ada testernya. Yes, free testernya ada. Bukan kelas, tapi free testernya. Kelasnya nanti April minggu pertama dan minggu kedua. Ya, hari Rabu minggu pertama dan minggu kedua. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan kelasnya, yang mau daftar, terima kasih banyak sebelumnya sudah hadir. Mohon maaf kalau ada kata-kata, mungkin ada pembahasan yang tidak sesuai topik atau apa. Terima kasih sudah bertahan di sini. Terima kasih sudah nemenin kita malam ini. Sampai ketemu Rabu depan di Free Taster kelas CML. Yang pertama bersama saya, Hanifa Salim. Sebagai host, ada Siska juga sebagai host juga. Kontak kita kalau mau ada pertanyaan. Dan saya, Hanifa Salim, dan Siska, Dr. David, dan Pak Rahmat Barus, pamit undur. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf. Selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa. Dah. Ya, terima kasih semua. Thank you, Dok. Thank you semuanya. Terima kasih.